Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka memiliki bakat dan kecerdasan yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. Sudah seharusnya kita sebagai orang tua ataupun masyarakat tidak membanding-bandingkan dan tidak menyamaratakan anak yang satu dengan yang lain. Nah, sebagai orang tua, kita sangat perlu memahami kekurangan dan keterbatasan istimewa yang dimiliki oleh anak, baik secara fisik maupun psikis. Nah, pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri adalah anak yang memiliki kekurangan atau keluarbiasaan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, dalam anak berkebutuhan khusus terdapat dua macam, yaitu anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Apa itu anak berkebutuhan khusus temporer? Yaitu anak yang mengalami hambatan sementara dalam perkembangannya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti anak yang mengalami trauma karena bencana alam, anak yang menjadi korban kerusuhan, anak yang kesulitan konsentrasi karena disebabkan oleh sering diperlakukan dengan kasar, anak yang tidak bisa membaca karena kekeliruan guru, anak yang tinggal di daerah terpencil, dan anak yang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Nah, apa itu anak berkebutuhan khusus permanen? Yaitu anak yang memerlukan perhatian atau pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, emosional, sosial, fisik, dan anak yang mengalami kecelakaan pada saat ia masih di dalam kandungan. Nah, adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus permanen yaitu menurut Undang-Undang Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014 nomor 157 pasal 4 tentang kurikulum pendidikan khusus mengelompokkan anak berkebutuhan khusus terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalara, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, mengonsumsi obat-obat terlarang, dan memiliki kelainan lainnya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, tunanetra secara umum dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra terdapat dua macam, yaitu buta total dan masih memiliki sisa penglihatan. Nah, adapun klasifikasi tunanetra ada 3 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat hambatan penglihatannya. Yang pertama tunanetra ringan, yang kedua tunanetra setengah ringan, yang ketiga tunanetra berat. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan kelainan tunanetra. Nah, yang pertama yaitu myopion atau rabun penglihatan jarak dekat yang disebabkan oleh gangguan bagian belakang retina mata. Nah, yang kedua yaitu hyperopion atau rabuan penglihatan jarak jauh yang disebabkan oleh gangguan pada retina mata. Nah, yang ketiga yaitu astigmatisme
atau penglihatan rabun yang disebabkan oleh ketidakberesan pada kornea mata. Nah, adapun cara belajar anak tunanetra yang pertama yaitu menggunakan benda yang nyata atau miniatur. Yang kedua, selalu melibatkan anak dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak dengan menggunakan inderanya seperti dengan mendengar dan meraba ataupun lain sebagainya. Adapun cara berkomunikasi dengan anak tunanetra yang pertama yaitu sebelum berkomunikasi sebaiknya ketuk bahu dulu atau tangan sebagai pertanda kode. Nah, yang kedua yaitu sebelum berkomunikasi sebaiknya perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nah, yang ketiga berikan panduan arah. Yang keempat, kita perlu memahami penolakan yang diberikan oleh mereka. Yang kelima, gunakan topik atau bahasa yang umum dan jelas. Menurut Soemetri, tunarungu terdiri dari dua suku kata yaitu tuna dan rungu. Tuna berarti kurang, sedangkan rungu berarti pendengaran. Jadi tunarungu adalah kurangnya pendengaran. Istilah tunarungu digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mencangkup tuli dan kurang mendengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami gangguan pendengaran lebih dari 70 dB, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, adapun faktor-faktor tunarungu yang pertama yaitu disebabkan oleh penyakit, yang kedua disebabkan oleh keturunan, yang ketiga disebabkan oleh infeksi, yang keempat disebabkan oleh lahir secara prematur, dan yang kelima disebabkan adanya kelainan organ pendengaran sejak lahir. Nah, adapun klasifikasi tunarungu yang pertama klasifikasi berdasarkan etiologis yang terdiri dari eksogen dan endogen. Eksogen disebabkan oleh faktor penyakit atau kecelakaan, sedangkan endogen disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua yaitu klasifikasi anatomis fisiologis yang terdiri dari konduktif atau antaran, kemudian perseptif atau syarat, dan dapat dicampur atau digabungkan antara konduktif dan perseptif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan terjadinya, terdiri dari prenatal, non-natal, dan postnatal. Kemudian yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan taraf tunanetra. Yang pertama taraf ringan, yaitu terdiri dari 5 sampai 25 dB. Yang kedua yaitu taraf sedang yang terdiri dari 26 sampai 50 dB. Yang ketiga taraf berat terdiri dari 51 sampai 75 dB. Yang keempat, taraf sangat berat yang terdiri dari 75 dB. Nah, cara belajar anak tunarungu yaitu belajar bahasa dengan menggunakan buku ujaran, belajar bahasa dengan pendengaran, dan belajar bahasa secara manual. Dan cara berkomunikasi dengan anak tunarungu yang pertama yaitu cari perhatian, cari tempat yang tenang, sejajarkan posisi wajah, kontak mata, menggunakan bahasa yang normal dan jelas, menyatakan topik pembicaraan, menanyakan sudah dipahami atau belum, dan ulangi. Menurut Heri Purwanto, tunawicara adalah seseorang yang mengalami kelainan dalam pengucapan, artikulasi bahasa, dan suaranya sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi lisan dengan lingkungannya. Nah, adapun faktor-faktor
Penyebab tunawicara yang pertama yaitu gangguan prenatal, yaitu disebabkan oleh faktor keturunan dan aksomia. Nah, yang kedua gangguan neonatal disebabkan oleh karena lahir secara prematur. Nah, yang ketiga yaitu gangguan postnatal disebabkan oleh berbagai infeksi seperti infeksi alat pernafasan. Kemudian disebabkan oleh meningitis atau radang selaput otak. Nah, klasifikasi anak tunawicara terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam berbicara, yang kedua gagap, yang ketiga kehilangan kemampuan berbahasa, yang keempat kelainan suara. Nah, cara berkomunikasi dengan anak tunawicara yang pertama yaitu mendapatkan fokus perhatian, yang kedua tidak berbicara terlalu cepat, yang ketiga tidak berbicara di tempat yang gelap, yang keempat tidak berbicara dalam keadaan makan atau merokok, yang kelima mendapatkan kontak mata, yang keenam hindarkan tangan di wajah ketika sedang berkomunikasi, yang ketujuh, menggunakan topik yang umum. Nah, cara belajar anak tunawicara yaitu pertama, belajar bahasa melalui membaca buku ujaran. Yang kedua, belajar bahasa menggunakan gerak isyarat. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Disabilitas dalam bahasa Inggris adalah disability, yang digolongkan sebagai seseorang yang mengalami gangguan fisik, mental, sosial, ataupun emosional. Nah, difabet dan disabilitas memiliki makna yang berbeda. Difabet adalah seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dalam menjalankan aktivitas dibandingkan dengan orang pada umumnya. Sedangkan disabilitas adalah seseorang yang tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga disebut dengan disabilitas. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat atau Disabilitas adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial. Nah, adapun jenis-jenis disabilitas terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu cacat fisik. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tunanetra, tunawicara, ataupun tunarungu, dan berbagai masalah-masalah gangguan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa istilah disabilitas dan istilah cacat memiliki makna yang berbeda. Karena istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang memiliki makna yang negatif dan rusak. Istilah cacat fokus pada cara pandang medis yang dinilai dari hambatan yang dialami oleh seseorang secara fisik. Sedangkan disabilitas dinilai dari lingkungannya dan fasilitas yang kurang aksesibel. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa di like, subscribe, and comment. Terima kasih.